Kedatangan ini sama atau terkait dengan massa yang datang sejak pagi tadi masih belum diketahui juga apa yang menjadi tujuan dan tuntutan massa yang saat ini mulai memadati di luar gerbang gedung DPR MPR RI. Sementara pagi tadi saudara, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa juga sudah memadati gerbang utama gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa. Kalau tadi pagi ada 4 aliansi besar yang terlibat dalam aksi, diantaranya ada Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ada Gerakan Rakyat Menggugat, dan salah satu yang menjadi tuntutan utama massa pagi tadi adalah mendesak DPR mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Sama seperti pagi tadi, untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan menjaga kelancaran lalu lintas, Polda Metro Jaya menyiagakan personel di sejumlah titik di sekitar lokasi aksi. Bahkan tadi dari informasi yang kami dapatkan dari rekan jurnalis Kompas TV yang ada di sekitar gedung DPR MPR RI, mengingat massa yang terus berdatangan saat ini ke gedung DPR MPR RI, massa sempat tertahan di Jalan Gatot Subroto karena adanya pengamanan. Dan saudara, pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di depan gedung DPR MPR RI, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, ada beberapa hal yang dilakukan dari Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu, yaitu AMBP, BMPI, dan MURI. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari gedung DPR MPR RI, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Janifan Prapta di sana. Tifal, ada agenda apa di DPR saat ini? Yang saya cermati, Ivo, setelah rapat paripurna berlangsung pada pagi hingga siang tadi, yang saya cermati mendekati pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, setiap komisi kerja DPR kembali melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Mulai dari panitia khusus rancangan undang-undang daerah kepulauan, itu di pukul 12.30 tadi, kemudian di pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dari Badan Anggaran DPR juga melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN, kemudian ada Menteri Hukum dan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, membahas pokok-pokok RUU APBN 2027 yang sudah disampaikan nota keuangannya atau rancangannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026 lalu. Berlanjut di Komisi 2 pada pukul 1 siang tadi, ada rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Bank Tanah dan jajaran terkait dengan evaluasi kerja 4 tahunan. Lalu di Komisi 7 tadi ada rapat dengar pendapat Panja Komisi 7 tentang akses biaya dan permodalan UMKM. Begitu juga untuk Komisi 11. Komisi 9. Ada rapat dengan Menteri Kesehatan merespons penanganan pemulihan layanan kesehatan terdampak bencana khususnya di Nusa Tenggara Timur dan wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Lalu jam 2 siang tadi juga digelar di Komisi 11 DPR RI rapat dengar pendapat umum RDPU untuk 2 calon deputi gubernur Bank Indonesia, atau temanya lebih tepat sebagai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 2 calon deputi gubernur BI itu tadi. Dan pansus lainnya di pukul 2:30 sore adalah revisi atau rancangan undang-undang daerah kepulauan yang juga berlangsung dengan tema rapat dengar pendapat umum bersama dengan WALHI, lalu juga ada Force Watch Indonesia dan Tajogyo Institute. Intinya setelah rapat tadi, setelah rapat paripurna yang berlanjut dengan audiensi dengan perwakilan massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, aktivitas di dalam gedung DPR RI berjalan normal dalam konteks rapat-rapat kerja
ataupun rapat dengar pendapat digelar lintas komisi, Ivo. Tifal, saat ini di luar gedung DPR RI masa terus berkumpul. Bagaimana dengan respon dari pihak DPR saat ini? Terhadap masa yang baru masuk, ini masih kami coba konfirmasi dulu apa yang menjadi tanggapan dari DPR. Tapi yang setidaknya saya pahami, Ivo, dari pernyataan beberapa anggota parlemen, baik itu dari Komisi 3, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, kemudian juga Ketua DPR RI Puan Maharani, yang kami temui tadi setelah rapat paripurna, mereka menyebutkan bahwa karena ini adalah rumah rakyat, ini menjadi rumah bagi siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat terhadap situasi tertentu. Jadi dipersilakan selama sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Jadi tidak ada yang keliru, tapi apakah kemudian responsnya akan sama dengan pimpinan DPR atau 3 pimpinan DPR RI bertemu dengan perwakilan dari masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, bertemu secara khusus dalam momentum khusus di kompleks parlemen ini masih butuh konfirmasi. Karena ini juga datang dari di luar masa yang sudah lama menunggu di depan DPR. Masa yang sudah lama menunggu di depan DPR MPR RI sejak sepekan yang lalu, Ivo. Mereka sudah menanti di sana sejak sepekan yang lalu untuk AMPB, tapi ini berbeda lagi dengan masa dari kelompok-kelompok yang lain. Harapannya kemudian ini masa yang datang kemari juga menyampaikan aspirasi dengan tertib. Itu yang disampaikan oleh beberapa anggota. Saya juga mengutip pernyataan dari 2 anggota Dewan lainnya dari Komisi 2 DPR RI. Ahmad Doli Kurnia dari fraksi Partai Golkar, lalu juga Arya Bima, Wakil Ketua Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyebut bahwa mempersilahkan setiap pihak, kelompok massa manapun, kelompok masyarakat sipil manapun, yang akan menyampaikan aspirasi dalam bentuk unjuk rasa atau orasi di depan kompleks DPR MPR, itu dipersilahkan selama tidak mengganggu kepentingan publik. Itu yang dipesankan oleh mereka. Khusus dari Bima sendiri, Arya mengharapkan bahwa dari aparat keamanan, dari Satuan TNI Polri, dari dalam tim gabungan di kompleks parlemen ini dalam masa unjuk rasa ini untuk tidak bertindak represif. Itu yang disampaikan oleh Arya Bima merespons dari unjuk rasa yang berlangsung 27 Agustus 2026 yang terpusat di kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini, Ivo. Untuk memenuhi tenggat pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset ini kan paling lambat tanggal 15 Desember 2026 ini sudah disetujui dalam rapat paripurna. Tifal, dari yang Anda dapatkan di sana, apa yang menjadi langkah konkret DPR dan pemerintah yang harus dijalankan dengan sisa waktu paling tidak sekitar 8 minggu lagi ini? Dalam rapat paripurna tadi, kalau kita cermati kembali pernyataan Habibur Rahman dalam paparannya di hadapan anggota Dewan dan sebagian perwakilan masa AMPB itu tadi, pagi tadi, di ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara 2, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, yang menyampaikan masih ada tahapan-tahapan untuk mendengar aspirasi dari berbagai pihak, masih akan ada harmonisasi lagi dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan rancangan undang-undang perampasan aset yang ini menjadi rancangan undang-undang inisiatif dari DPR RI. Belum lagi masih akan diselaraskan lagi dengan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dipegang oleh pemerintah. Jadi ini belum berhenti di ranah DPR saja. Setelah nanti DPR menampung aspirasi dari berbagai pihak, nanti akan ada rapat bersama dengan pemerintah sambil menunggu pemerintah memberikan penjelasan siapa menteri yang akan ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia mengikuti rangkaian proses pembahasan dalam rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. Itu nama lengkapnya, RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Ini masih belum tersampaikan detail siapa persisnya, tapi yang terakhir kali saya pahami, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyampaikan bahwa tinggal menunggu arahan dari Presiden terhadap siapa menteri yang akan ditugaskan mengawal proses RUU perampasan aset ini hingga tuntas paling lambat pada 15 Desember 2026. Tenggat waktu yang sudah terang-terangan disampaikan baik itu di rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Sufmi Dasko Ahmad maupun audiensi antara pimpinan DPR bersama dengan perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu itu tadi, Ivo. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juru kamera Jenifan Prapta melaporkan langsung dari gedung
DPR MPR RI. Tifal, terima kasih banyak atas informasi dan laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan hadir kembali usai jeda.